Dalam dunia yang perlahan kehilangan warna, Kalea hidup seperti embun di ujung daun, indah, rapuh, dan sebentar lagi akan menghilang. Tubuhnya yang ringkih tak pernah menjadi halangan baginya untuk menari. Ia lahir dalam sunyi, dibesarkan oleh angin dan keheningan. Dan menari bukan demi hiburan, tapi demi bertahan hidup. Setiap gerakannya adalah bentuk pemberontakan terhadap tubuh yang mengkhianatinya. Sejak kecil dokter hanya memberinya satu hal, waktu yang singkat. Namun waktu itu ia isi dengan hal-hal yang tak banyak dimiliki manusia. Keteguhan dan cinta diam-diam pada dunia yang terus menolaknya. Ketika panggilan perang pertama kali terdengar, ia tidak ragu. Dunia sedang diambang kehancuran dan monster raksasa yang terbangun dari reruntuhan zaman kuno mengancam menelan semua kehidupan. Kalea berdiri di antara para prajurit yang jauh lebih kuat, lebih sehat, dan lebih berpengalaman. Namun tak satu pun memiliki hasrat untuk hidup seperti dirinya. Di sanalah ia bertemu Alpha. Alpha bukan manusia. Separuh tubuhnya terdiri dari logam, kabel, dan inti energi buatan. Ia adalah proyek militer yang dirancang tanpa perasaan, namun menyimpan rahasia yang bahkan penciptanya tak bisa kendalikan. Alpha memiliki kesunyian yang tak menyeramkan. Sebaliknya, kehadirannya membawa rasa teduh seperti pohon tua yang berdiri kokoh di tengah badai. Kalea, yang terbiasa hidup dalam diam, menemukan dirinya perlahan tenggelam dalam ketenangan itu. Hari demi hari, mereka berlatih bersama, bertarung dalam misi kecil yang semakin berat, dan menari di medan pertempuran dengan harmoni yang tak terucap. Alpha selalu berada di dekat Kalea, tidak pernah lebih dari satu langkah di belakangnya. Ia tak menghalangi, tak mendikte, hanya hadir, dan bagi Kalea, kehadiran itu menjadi tali pengikat dirinya pada dunia yang begitu keras. Saat cinta tumbuh, Kalea tidak menolaknya. Ia tahu waktu yang dimilikinya tak panjang, tapi Alpha membuatnya merasa seperti waktu tak pernah bergerak. Dalam tiap langkah dan misi, tubuhnya memang lelah, tapi hatinya hidup. Alpha tidak pernah bicara, tapi dari tatapan mekanisnya yang sunyi, Kalea mengerti bahwa ia dicintai. Peringatan tentang monster raksasa datang pada awal musim gugur. Makhluk itu muncul dari celah bumi, besar dan tua, berisi kemarahan yang terkubur selama ribuan tahun. Kota-kota hancur dalam satu langkahnya, lautan mendidih oleh kehadirannya, dan bumi menggigil di bawah tapaknya. Segala yang hidup berlari, namun Kalea dan Alpha memilih tinggal. Mereka tergabung dalam satuan terakhir, kelompok prajurit terpilih yang dikirim untuk menghentikan makhluk itu di lembah terakhir sebelum ia mencapai jantung dunia. Saat langit menghitam dan tanah mulai retak, Kalea berdiri di ujung tebing, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena penyakit yang mulai memakan dirinya dengan lebih rakus. Alpha berdiri di sampingnya, tak bergerak, seperti patung penjaga dari zaman yang tak dikenal. Pertempuran berlangsung dalam hujan api dan ledakan cahaya. Setiap langkah monster itu mengguncang tanah. Pasukan roboh satu demi satu, namun Kalea terus menari di antara reruntuhan dan bara. Tubuhnya bergerak dalam luka, namun setiap gerakan membawa kehancuran pada musuh yang tak terbendung itu. Alpha, dengan beta yang melayang di sisinya, menebas dan menusuk dengan akurasi sempurna, menjaga Kalea dari setiap serangan yang mengancam nyawanya. Namun monster itu terlalu besar. Ia tidak hanya kuat tapi juga cerdas. Ia membaca pola dan ketika menyadari bahwa Alpha adalah pelindung utama Kalea, ia menyerang dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya merah dan suara retakan yang menggema seperti kematian itu sendiri. Alpha melompat, menahan serangan dengan seluruh tubuhnya. Ledakan terjadi, angin berhenti, asap menutup pandangan Kalea, tapi saat semuanya mereda, ia melihat tubuh Alpha terbaring diam, setengah tertanam dalam tanah, dengan percikan energi terakhir keluar dari tubuhnya yang retak. Kalea jatuh berlutut, dunianya runtuh lebih cepat dari perang yang berlangsung. Namun musuh belum tumbang, luka di dadanya masih menganga, tapi makhluk itu bergerak lagi. Dengan tubuh yang hampir tak sanggup berdiri, Kalea bangkit. Tak ada yang tersisa selain nyeri dan cinta yang hancur. Dengan langkah yang lemah tapi pasti, ia menari untuk terakhir kalinya. Gerakannya tak lagi mulus, namun setiap helaan nafas membawa kekuatan
dari tempat yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia melesat ke arah monster, menusukkan senjata dan kekuatannya ke titik yang Alpha sudah buka dengan pengorbanannya. Cahaya meledak, monster itu melolong, lalu jatuh. Bumi berhenti bergetar, perang selesai. Kalea tersungkur di sisi tubuh Alpha yang dingin. Jemarinya menggali tanah dengan perlahan. Ia membuat makam yang sederhana, tanpa ukiran. Hanya lubang yang dalam cukup untuk menguburkan seseorang yang dicintai. Tak ada orang lain yang datang. Ia memeluk tubuh Alpha untuk terakhir kalinya sebelum menutupnya dengan tanah dan batu. Selesai mengubur, Kalea duduk di samping gundukan itu. Napasnya sesak, dunia berputar perlahan di matanya. Hujan turun, menyapu darah dan abu, tapi ia tetap diam. Tubuhnya menyerah, namun jiwanya telah selesai berjuang. Saat pagi datang, langit memerah perlahan, seperti mata yang lelah menangis semalaman. Kalea sudah tiada. Tubuhnya rebah dalam keheningan, wajahnya menghadap ke makam yang ia buat dengan tangannya sendiri. Tak ada rasa sakit lagi, tak ada rasa takut. Ia telah menyusul Alpha, bukan dengan keputusasaan, tapi dengan rasa damai yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengisi hidup dengan seluruh cinta yang mereka punya. Beberapa minggu kemudian, dari tanah di antara dua nisan itu, tumbuh sepasang bunga liar. Tidak indah, tidak mencolok, tapi berdiri tegak meski diterpa angin dan hujan. Mereka tetap bersama, bahkan setelah dunia berhenti mengingat.